Kemudian ketika Utsman masuk, engkau segera duduk dan membenahi pakaianmu. Mengapa ya Rasul? Aisyah bertanya, Wak. Dan di saat itu Rasulullah menjawab, tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, gimana puasa kalian sejauh ini? Semoga masih semangat yang ngejalanin ibadah puasa sampai selesai, Wak. Untuk tambah menyemangati kalian, di hari Selasa ini aku akan kembali menceritakan sebuah kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Julukan beliau yang paling terkenal adalah Dzunurain, atau sang pemilik 2 cahaya. Nah, julukan ini diberikan kepada beliau karena tidak ada seorang pun sejak Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti ada manusia yang menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW. Karena Utsman bin Affan telah menikah dengan siapa? Betul sekali, Ruqayyah dan Ummu Kalsum radhiyallahu anha. Dan selain julukan Dzunurain, pada masa jahiliyah beliau disebut juga dengan nama panggilan Abu Amr. Dan setelah masa Islam beliau lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya, Dan ada pula yang menyebutkan pada masa jahiliyah Utsman ini sering dipanggil Abu Laila karena kelembutan dan keramahan beliau kepada sesama, Akhlak beliau yang sangat terkenal adalah mempunyai sifat pemalu. Dan setelah beliau masuk Islam banyak sekali bantuan ekonomi yang diberikan beliau kepada umat Islam. Maka dari itu selain terkenal dengan sifat pemalunya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga terkenal dengan kedermawanannya beliau. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan banyak harta untuk bisa mendukung Nabi Muhammad SAW dalam menciarkan agama Islam. Dan selain itu beliau adalah 10 dari sahabat yang diberitakan masuk surga. Seperti yang dijelaskan di hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datanglah seorang laki-laki meminta izin untuk masuk. Rasulullah berkata, izinkan dia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Nah, ternyata laki-laki tersebut adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lantas datang lagi laki lain yang meminta izin agar diizinkan masuk. Rasulullah pun bersabda, izinkan dia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Nah, ternyata lelaki kedua yang datang adalah Umar bin Khattab. Nah, kemudian datang lagi seorang lelaki meminta izin untuk masuk. Rasulullah SAW pun terdiam sejenak, Lalu beliau bersabda, izinkan dia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata laki-laki tersebut adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan cobaan yang menimpanya, ada apa? Nanti aku ceritain. Jadi memang di akhir hidup Utsman bin Affan, beliau akan mendapatkan cobaan yang sangat berat. Ya, nah sebelum aku lanjut ke ceritanya, seperti biasa lagi aku mau disclaimer dulu bahwa semua informasi yang akan aku sampaikan hari ini kepada kalian aku ambil dari ringkasan ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah. Dan juga memang ada beberapa informasi yang aku research sendiri. Dan nanti kalau ada informasi yang tidak aku sebutkan di sini, tolong aja tambahin di kolom komentar di bawah, Ya, aku mohon maaf dulu sebelumnya kalau memang ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas yang ada di video ini. Kalian boleh langsung aja koreksi di bawah. Di sini aku cuma ingin bercerita untuk kalian yang mungkin malas membaca gitu, Sebenarnya gampang kali kalian bisa cari informasi-informasi seputar Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Cuma di sini aku mempermudah kalian aja lah, Aku sebutkan aja biar kalian cukup dengar aja gitu. Oke. Jadi sekarang baru kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Tepatnya di tahun 567 Masehi dari golongan Bani Umayyah, Nah, jika dibandingkan dengan Rasulullah SAW, umurnya Utsman bin Affan ini 6 tahun lebih muda dibanding beliau, Nah, Utsman ini dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Al-A'as dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraiz dari Bani Abnu Syams. Nah, kedua suku ini, atau kedua suku ibu bapaknya adalah suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekkah, Nah, nenek beliau bernama Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Jadi bibinya Rasulullah SAW dari pihak bapak, Jadi memang Utsman bin Affan ada hubungan saudara nih dengan Rasulullah SAW. Nah, Utsman ini juga memiliki satu saudara perempuan yang bernama Aminah binti Affan. Dan dalam uraian Khalifah Utsman bin Affan yang diterbitkan Lembaga Kajian Syamina, disebutkan mengenai ciri fisik dan perawakan Utsman bin Affan, Beliau bertubuh ideal, memiliki postur
besar sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Wajah beliau tampan sekali, kulitnya halus, janggutnya lebat dan berkulit kecoklatan. Nah, pangkal-pangkal tulangnya Utsman bin Affan terbilang besar, wak, bahunya bidang, jambangnya panjang hingga mencapai bawah telinga, hidungnya mancung. Dan selain itu hastanya panjang dan kedua betisnya besar, ya. Nah, jadi Utsman bin Affan ini terlahir dari keluarga bangsawan dan kaya raya dan sangat berpengaruh di suku Quraisy waktu itu, Wak. Ayah beliau ini merupakan seorang saudagar kaya raya di Mekah dan juga pembesar kaum Quraisy. Jadi memang sejak kecil beliau ini sudah mendapatkan pendidikan yang sangat baik hingga tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Bahkan berkat kemampuan literasi beliau di kemudian hari, Rasulullah SAW turut mengangkat Utsman menjadi salah satu penulis Al-Quran ketika wahyu diturunkan. Nah, meski beliau ini berasal dari keturunan dua suku kaya dan terpandang di Mekah, beliau tidak tumbuh menjadi pribadi yang sombong, Wak. Justru beliau dikenal sebagai seseorang yang sangat dermawan dan suka sekali menolong. Beliau juga mempunyai sifat-sifat mulia lainnya, Wak, seperti sederhana, jujur, cerdas dan juga soleh. Jadi memang beliau ini tumbuh dengan akhlak yang mulia dan juga perangai yang baik. Beliau sangat pemalu, bersih jiwa dan juga suci lisannya, sangat sopan santun, pendiam dan tidak pernah menyakiti orang lain. Beliau suka ketenangan, Wak, dan tidak suka keramaian, kegaduhan dan perselisihan. Apalagi teriakan keras pun beliau nggak suka. Dan walaupun hidup di tengah orang-orang musyrikin Quraisy yang pasti menyembah berhala-berhala, beliau tidak menyukai kesyirikan, Wak, serta adat istiadat yang kotor. Beliau selalu menjauhi segala bentuk kotoran jahiliyah yang mereka lakukan. Beliau tidak pernah berzina, membunuh ataupun minum minuman keras atau khamr. Nah, terus sebelum datangnya Islam, Wak, ayah beliau meninggal dunia dan pastinya meninggalkan warisan yang cukup besar. Nah, berbekal dari warisan tersebut beliau memantapkan diri sebagai seorang pedagang. Beliau kemudian seringlah itu melakukan perjalanan bisnisnya hingga ke Syam dan Habasyah untuk bisa memperluas jaringan. Dan setelah berhasil mengembangkan usaha beliau, Utsman bin Affan pun menjadi salah satu pedagang kaya yang terpandang di Mekah. Dan dalam menggeluti dunia bisnisnya, Utsman bin Affan juga menjadi teman dekat atau sahabat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu karena sesama seorang pebisnis, ya kan. Nah, terus gimana nih ceritanya sampai akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam? Nah, kita masuk ke segmennya, Wak. Nah, jadi, Wak, ceritanya sekembalinya Utsman bin Affan dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611, Utsman bin Affan mendapatkan kabar bahwa ada seseorang yang sudah mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wak. Dan kabar ini beliau dapat dari siapa? Dari sang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar lah yang memberitahu beliau, Wak. Dan setelah berdiskusi dengan Abu Bakar, tanpa ragu Utsman bin Affan pun langsung memutuskan untuk masuk Islam. Abu Bakar pun kemudian membawa Utsman kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa menyatakan keimanannya. Dan di saat itu Utsman bin Affan menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid dan Abu Bakar. Jadi beliau ini memang masuk dalam golongan apa kemarin ku bilang? Hah? Masih ingat? Betul, pintar, wow, aku nih. Masuk dalam golongan as-sabiqun awalun atau golongan pertama yang memeluk agama Islam, Wak. Beliau memeluk agama Islam di saat usia beliau 34 tahun. Nah, masuknya beliau ke dalam agama Islam pasti membuat marah suku beliau waktu itu, Wak, Bani Umayyah nih, yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, karena inilah, Wak, beliau juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah waktu itu. Tapi jelas hal itu tidak menggoyahkan iman Utsman bin Affan, Wak. Beliau tetap teguh dengan kepercayaan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan adalah sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati dan paling dermawan di antara kaum muslimin, Wak. Dan karena kepribadian beliau yang dikenal ramah membuat beliau ini menjadi salah satu orang terpercayanya Nabi Muhammad SAW, Wak. Seperti pada saat perang Zatiriqa, Wak, dan perang Ghatfan terjadi di mana Rasulullah SAW sendiri yang memimpin perang. Utsman bin Affan dipercaya menjabat sebagai wali kota Madinah. Intinya memang Utsman bin Affan ini selalu setia kali, Wak, setiap perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam. Banyak dari kekayaan yang dimiliki beliau ini disedekahkan untuk dakwah dan juga kesejahteraan umat Islam. Bahkan Imam Al-Hakim Abu Hurairah berkata, Utsman bin Affan telah membeli surga 2 kali dari Nabi Muhammad SAW, Wak. Berkat sedekahnya itu. Nanti aku ceritain ya beberapa kisah kedermawanannya Utsman bin Affan nih, Wak, ya. Kisah pertama, bersedekah untuk perang Tabuk. Ini paling terkenal kali nih. Jadi, Wak, suatu ketika Rasulullah
Rasulullah SAW ini sedang menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW mengalami kesulitan perihal perbekalan untuk kaum muslimin yang akan diberangkatkan menghadapi pasukan Romawi. Nah, karena waktu itu pasukan yang akan berangkat sekitar 30.000 orang, dan banyak dari mereka tidak punya harta, tidak punya tunggangan. Dan pada saat itu di Jazirah Arab pun sedang mengalami puncaknya musim panas tuh, krisis kekeringan dan juga kesulitan-kesulitan lainnya kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun menyerukanlah bantuan dan juga sumbangan jihad pada para sahabat untuk keperluan tersebut. Nah, tidak lama kemudian Utsman bin Affan pun memberikan 1.000 dinar untuk pasukan Tabuk. Tapi tidak lama setelah itu Rasulullah kembali berkata, siapa lagi yang ingin bersedekah? Kita membutuhkan kuda dan unta. Tanpa ragu Utsman bin Affan pun langsung kemudian berkata, ya Rasulullah, saya akan menyumbangkan 100 ekor kuda perang lengkap dengan segala perlengkapannya. Baju perang, topi, besi, pedang, perisai dan juga makanan untuk para penunggang, kata beliau. Nah, mendengar perkataannya Utsman, Nabi Muhammad SAW pun berkata, bagus ya Utsman. Lalu siapa lagi yang mau menyumbang? Kata Rasul. Masih kurang ini berarti kan? Utsman bin Affan pun kemudian berbicara, ya Rasulullah, saya akan menyumbang lagi 100 ekor kuda lengkap dengan perlengkapannya, kata Utsman. Nabi Muhammad pun kemudian menjawab, bagus apa yang telah kau lakukan wahai Utsman. Lalu siapa lagi yang ingin menyumbang? Nah, Utsman ini saking cintanya sama sedekah di jalan Allah nih, yang ngomong lagi, saya ya Rasulullah, kalau begitu saya akan sediakan lagi 100 ekor kuda lengkap dengan perlengkapannya. Jadi 300 ekor kuda. Dijawab lagi sama Rasulullah, bagus ya Utsman, siapa lagi yang mau menyumbang? Dijawab lagi sama Utsman, ya Rasulullah, saya tambah lagi 100 ekor kuda. Dan hal ini masih terus Utsman bin Affan ucapkan sampai kuda yang beliau sedekahkan jadi 900 ekor. Ini kuda perang bukan kuda kecil-kecil, kuda perang yang gagah, besar badannya pasti, lengkap pula dengan perlengkapannya tuh, 900 ekor. Udah sampai 900 ekor ini Nabi pun berkata lagi, siapa lagi yang mau menyumbang? Utsman pun berpikir lagi, pasti masih kurang ini. Berhenti, tidak pastinya. Utsman bin Affan bilang gini, ya Rasulullah, kuda saya tinggal 90 ekor, sudah tidak ada lagi. Maka akan saya genapkan 10 ekor unta untuk bisa menggenapkan 1.000 ekor. 1.000 ekor. 1.000 ekor, 990 ekor kuda, 10 ekor unta besar. Nabi pun berkata, bagus ya Utsman, sumbanglah. Dan kemudian Rasulullah berkata, tidak ada yang bisa menghalangi Utsman masuk surga setelah apa yang dia lakukan hari ini. Merinding. Karena setelah itu Rasulullah pun kembali berkata, kami masih perlu sumbangan, siapa lagi yang ingin menyumbang? Nah, tidak lama setelah itu Utsman pulang ke rumah beliau langsung, dan beliau mengambil lagi 10.000 dinar dan diinfakkan untuk pasukan perang. Nabi Muhammad SAW pun kemudian berkata, semoga Allah mengampunimu ya Utsman. Apa yang kau rahasiakan dan apa yang akan kau tampakkan, semua yang kau lakukan mulai sekarang, kalau engkau salah mau engkau sembunyikan atau kau katakan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampunimu dan apapun yang terjadi di hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Itu kata Rasulullah. Dan setelah itu pun Rasulullah masih terus bertanya ini untuk kepada para sahabat lainnya, siapa lagi yang ingin menyumbang? Karena pasukan yang akan berangkat kan sekitar 30.000 orang, jadi memang masih kurang ini. Dan kalian tahu, Utsman balik lagi ke rumahnya, dia ambil 700 uqiyah emas, jadi 1 uqiyah emas itu kurang lebih 31 gram. Ini yang aku hitung-hitung sendiri nih ya, 1 gram emas sekarang minimal lah 1 gram emas 500.000 lah kan, katakanlah 31 gram dikali 700, jadi 21.700 gram. 21 kilo. Kalian kali-kali 500.000. 10 miliar kurang lebih, Masya Allah, 10 miliar. Kasih kontan. Siapa yang bisa ngalahin infaknya Utsman bin Affan waktu itu ya? Masya Allah. Awak buka dompet ada 10.000, 2.000 mau sumbangkan sama orang 2.000, awak pilih. Ya Allah, malu aku denger ini, sumpah aja. Kuda semua tinggal 90 dikasih. Ya Allah. Dan FYI lagi nih ya, setelah itu singkat cerita, umat muslim kan menang tuh di perang Tabuk kan, karena memang pihak Romawi memutuskan untuk tidak berperang ini melawan umat muslim. Otomatis kan segala unta, kuda yang memang digunakan untuk keperluan pasukannya kembali lagi lah. Nah, di saat itu Utsman sama sekali tidak meminta satu pun dari apa yang telah beliau sedekahkan, nggak diminta balik tuh loh. Beliau berkata, segala yang telah diinfakkan adalah untuk para pasukan. Kalau kalian lah gitu di posisi 1.000 nggak jadi perang, ya udah 1.000 aku ambil lah sini, kan nggak jadi perang. Enggak Utsman, buat kalian. Ya aku sepanjang filming nih merinding loh, segitu ikhlasnya beliau nih, sama sekali tidak mengharapkan imbalan apapun dari pasukan itu, selain imbalan pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu kisah pertama baru tuh di perang Tabuk, belum lagi kisah-kisah lain. Aku sebutkan 3 aja nih. Kita masuk kisah kedua aja, yaitu pada saat memperluas Masjid Nabawi, Wak, ya. Jadi pada suatu hari nih dikisahkan bahwa pemeluk agama Islam tuh kan makin bertambah kan. Dan pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mau memperluas masjid kita ini atau Masjid Nabawi sehingga dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Tidak ada waktu itu yang bersedia menyumbangkan hartanya kecuali Utsman bin Affan, Wak, dengan penuh antusias. Utsman bin Affan kemudian langsung menemui sang pemilik tanah dan membelinya dengan harga tinggi, nggak ditawar berapa, harga tinggi dikasih. Dan diperkirakan tanah itu dibeli beliau pada waktu itu sekitar 25.000 dirham, Wak. Sama halnya juga untuk perluasan Masjid Al-Haram, Wak. Utsman bin Affan kembali mengambil inisiatif dan menemui para pemilik tanah untuk bisa membeli tanahnya dengan harga 10.000 dirham waktu itu. 1 dirham sekarang kita hitunglah 37.000 kali 35.000, 1 miliar. Sekarang banyak itu, apalagi zaman dulu. Masya Allah. Nah, kisah ketiga, Wak, membeli sumur mata air, ya. Jadi dikisahkan dalam buku Utsman bin Affan, Rasulullah SAW beserta para sahabat waktu itu tengah melakukan perjalanan ke kota Madinah, Wak. Tapi pada saat perjalanan mereka menemui permasalahan air. Nah, diketahui bahwa di kota Madinah tersebut terdapat sebuah mata air yang memang memancarkan air tawar yang sangat sejuk dan segar, yaitu sumur Raumah, Wak, milik seorang Yahudi nih. Nah, kedatangan kaum muslimin ke Madinah waktu itu merupakan kabar baik nih bagi para Yahudi di sana, karena dia dapat memperoleh uang yang banyak dari sumur dia itu. Nah, sang pemilik pun langsunglah menjual 1 kantong air ini dengan harga 1 mud. Jadi kayak setara dengan 675 gram atau 0,688 liter. Nah, Rasulullah SAW pada saat itu mengharapkan ada salah seorang sahabat yang mampu membeli sumur tersebut untuk bisa meringankan beban kaum muslimin. Nah, begitu mengetahui hal tersebut, Utsman bin Affan pun langsung mendatangi rumah sang pemilik sumur dan mendapatkan harga yang telah disepakati, yaitu sebesar 12.000 dirham. Dan kesepakatan pun didapat, Wak, di mana sumur tersebut dipergunakan secara bergantian nantinya. 1 hari digunakan orang Yahudi, hari berikutnya digunakan sama kaum muslimin. Jadi ganti-gantian gitu loh, Wak, ya. Nah, saat harinya tiba, Wak, kaum muslimin ini mengambil air sebanyak kebutuhan mereka selama 1 hari. Saat itulah sang pemilik sumur pun menyadari bahwa, wah, aku akan kehilangan konsumen yang selama ini memberinya keuntungan kan. Karena kaum muslimin udah banyak mengambil air pas di hari sumur itu menjadi hak mereka. Nanti kalau misalnya tiba di hari bukan haknya kaum muslimin, nggak ada untung dong aku, gitu loh pikiran Yahudi tuh. Nah, makanya itulah, Wak, si pemilik sumur ini pun kembali menawar nih kepada Utsman bin Affan untuk kembali membeli setengah sumurnya seharga 8.000 dirham, maaf. Utsman bin Affan pun setuju. Nah, dengan demikian sumur itu pun sudah dimiliki Utsman secara penuh. Dan sumur ini pun lantas diberikan dan diwakafkan kepada umat sehingga umat Islam bebas mengambil air kapanpun mereka butuh, Wak. Dan dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa sebenarnya sumur itu dijual dengan harga yang sangat-sangat tinggi, Wak. Karena orang Yahudi itu tidak akan mengira Utsman bin Affan mampu membelinya. Tapi di saat orang Yahudi ini mengatakan jumlah yang harus dibayar oleh Utsman bin Affan, Utsman pun langsunglah menyetujui membeli sumur tersebut. Nggak ada nawar lagi, Wak. Banyak uang Utsman. Dan si pemilik sumur itu yang saking senangnya kali ini sumurnya dibeli dengan harga tinggi, nggak ditawar pula. Akhirnya dia juga menyerahkan segala kebun kurma yang terdapat di sekeliling sumur itu. Ambil juga di kebun-kebun kurmanya, wahai Utsman. Dikasih bonus lagi tuh, kebun kurma. Dan merunut dari ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah, Wak, saking ikhlasnya Utsman bin Affan, sumur ini pun masih ada sampai sekarang. Masih ada. Masya Allah, masih ada. Karena apa? Tidak ada sumur yang umurnya sampai ribuan tahun masih bersih airnya. Sekarang masih bersih, Wak. Itulah karena saking ikhlasnya Utsman bin Affan, Allah pun berkahi sumur itu sampai sekarang. Dan gak cuma itu aja nih, Wak, ya. Ada kejadian unik nih di sini menurut Ustaz Khalid. Jadi di hari ini, di detik ini, Utsman bin Affan punya rekening di salah satu bank syariah di Saudi. Ada nomor rekening atas nama Utsman bin Affan. Sekarang ada. Nah, gimana nak ceritanya kok bisa Utsman bin Affan punya rekening sekarang? Beliau kan sudah lama meninggal. Jadi, Wak, ternyata waktu Utsman bin Affan beli sumur dan bonus kebun kurma itu, nah ternyata Utsman bin Affan terus merawat kebun-kebun itu, Wak. Dirawat pohonnya, ditambah lagi pohonnya, dikasih lagi bibit-bibit yang bagus kan. Dipekerjakan orang di situ sehingga lebih banyak lagi nih hasil kurmanya. Dan setiap kali panen disedekahkan itu semua kurmanya. Jadi air dari sumur itu boleh
boleh diambil secara gratis, begitu juga dengan kurmanya. Dan setelah Utsman bin Affan meninggal, Ali bin Abi Thalib lah yang mengurus kebun Utsman tersebut dan memasukkan kegiatan tersebut dalam program pemerintah, Wak. Setengah hasil kebun kurma dikasih ke keluarganya Utsman, setengahnya lagi langsung diwakafkan untuk Utsman. Maksudnya diwakafkan atas nama Utsman, Wak ya. Ini khusus untuk kebun kurmanya. Nah, kalau sumurnya itu tetap dibuka untuk umum sampai sekarang. Siapa aja boleh minum dari sumur itu. Kalian pun boleh, aku pun boleh. Nah, kebun kurma itu, Wak, tetap dirawat walaupun sudah berganti beberapa kepemimpinan sampai sekarang. Jadi sekarang kebun itu dirawat sama kerajaan Saudi dan tetap dijadikan program pemerintah juga, Wak. Nah, karena inilah pemerintah Saudi pun akhirnya membuka rekening bank syariah atas nama Utsman bin Affan. Dan segala hasil dari panen kebun tersebut dimasukkan ke rekening Utsman. Dan tetap hasil dari kebun beliau ini masih disedekahkan, Wak, atas nama Utsman juga. Entah berapa besar lah pahala Utsman, Wak ya. Nggak kebayang sama aku. Masya Allah. Patut ditiru ini, Wak. Patut ditiru, catat. Dan kisah-kisah yang aku ceritakan barusan itu, Wak, hanya sedikit dari kisah kedermawanannya Utsman bin Affan yang diketahui oleh banyak orang, Wak. Sedikit kali. Belum lagi perihal bantuan beliau yang dilakukan secara diam-diam, masih banyak. Ini aku sebutkan dikit, 2-3 tadi kan, masih banyak lagi, Wak. Nah terus, Wak, selain dikenal sangat dermawan, Utsman bin Affan ini juga dikenal pemalu. Nah, saking pemalunya beliau nih, Wak, beliau tidak pernah sama sekali, mohon maaf nih, beliau sama sekali belum pernah melihat bagian kemaluannya. Belum pernah. Jadi setiap kali beliau mandi, beliau akan memadamkan lampu tanpa melihat kemaluannya. Jadi pernah nih, Wak, di suatu hari di saat Utsman bin Affan telah menikah dengan anak Rasulullah, Nabi pun berkunjunglah ke rumah putrinya. Nah, di saat itu Nabi melihat bahwa rumah putrinya ini tidak ada pencahayaan sama sekali. Nabi pun kemudian bertanya kepada putrinya, "Kenapa gelap sekali?" Putri beliau saat itu menjawab, "Utsman sedang mandi, ya ayahku." Segitu pemalunya beliau ini, Wak. Dan selain itu juga ada kisah lainnya yang menjelaskan betapa tingginya rasa malu dari dalam dirinya Utsman ini, Wak ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berbaring nih di rumah beliau dalam keadaan tersingkap 2 betis beliau. Nah, kemudian Abu Bakar pun meminta izin untuk menemui beliau. Beliau mengizinkannya masuk. Sementara beliau masih dalam keadaan, maksudnya masih dalam posisi tersingkap 2 betis loh, Wak. Lalu Abu Bakar pun bercakap-cakap dengan beliau. Nah, kemudian gak lama kemudian Umar datang, minta izin untuk masuk. Beliau pun mengizinkannya. Sementara Rasul tetap demikian posisinya, keadaannya gitu loh. Mereka pun berbincang-bincang lagi. Nah, kemudian Utsman bin Affan datang, minta izin untuk menemui beliau. Rasulullah waktu itu ngapain, Wak? Langsung duduk dan membenahi pakaiannya. Barulah Utsman bin Affan diperbolehkan masuk dan berbincang-bincang. Lalu ketika Utsman bin Affan pulang, Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, "Ya Rasulullah, tadi ayahku Abu Bakar masuk menemuimu, namun engkau tidak bersiap menyambut dan tidak mengubah posisimu. Begitu pula saat Umar masuk menemuimu, engkau juga tidak bersiap menyambut dan tidak mengubah posisimu pula. Kemudian ketika Utsman masuk, engkau segera duduk dan membenahi pakaianmu. Mengapa ya Rasul?" Aisyah bertanya, Wak. Dan di saat itu Rasulullah menjawab, "Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya?" Malaikat pun malu, Wak. Jadi saking pemalunya Utsman bin Affan ini, malaikat pun malu kepada beliau. Malu di sini ini bisa dimaknakan menjaga sikap gitu loh, Wak. Jadi karena rasa malu ini terlahirlah rasa hormat dari yang melihat beliau. Dan rasa malu ini, Wak, juga karena Utsman bin Affan sangat sadar dengan segala kekurangan beliau. Jadi seolah-olah beliau ini dikalahkan oleh rasa kagum dan hormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat dirinya dengan pandangan yang penuh kekurangan gitu, Wak, serta kehinaan. Sehingga para malaikat pun malu kepada Utsman. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pun malu kepada Utsman. Nah, karena sikap mulianya beliau, banyak sekali wanita dikala itu ingin menjadi istri beliau pastinya, Wak. Bahkan para orang tua pun sangat berharap menjadikan beliau sebagai menantu mereka. Tapi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Utsman dijodohkan dengan putri Rasul, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha. Dan tidak lama setelah Ruqayyah meninggal, Rasulullah SAW pun mendatangi Utsman bin Affan dan berkata, "Wahai Utsman, Jibril telah mengatakan kepadamu bahwa Allah ingin kamu menikahi Ummu Kalsum dengan mahar yang serupa dengan Ruqayyah dan memperlakukannya dengan kebaikan yang serupa." Waktu itu akhirnya Utsman bin Affan pun langsung menikahi Ummu Kalsum pada 3 Hijriyah, Wak. Dan setelah 3 hari pernikahan mereka, Nabi Muhammad SAW pun langsung mengunjungi putri beliau dan bertanya, "Wahai putriku, bagaimana kau menemukan suamimu yaitu Utsman?" Ummu Kalsum pun berkata, "Suami yang terbaik."
kepribadiannya yang mulia itu tentu membuat putri Rasulullah nih hidup tentram dan bahagia. Tapi waktu itu Ummu Kalsum pun meninggal dunia lebih duluan daripada Utsman bin Affan, Wak. Dan di saat itulah Rasulullah SAW kembali datang ke Utsman dan berkata, "Wahai Utsman, jika kami memiliki yang ketiga, kami akan menikahkannya denganmu." Jadi segitu percayanya Rasulullah ini dengan Utsman, Wak. Sampai kalau bisa dinikahkan semua putri beliau dengan Utsman, dinikahkan. Itulah saking mulianya sahabat beliau yang satu ini. Aku dari tadi filming demi Allah, Wak, gak berhenti merinding aku. Nah sekarang barulah kita masuk ke segmen bagaimana Utsman bin Affan bisa menjadi khalifah, Wak. Ya, dan juga cerita tentang cobaan yang beliau hadapi di akhir kehidupan beliau. Check it. Jadi, Wak, beberapa hari sebelum kematiannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membentuk majelis syura namanya, Wak, yang terdiri dari 6 orang dengan tugas memilih di antara mereka seorang khalifah sesudahnya. Nah, ke-6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Aduh, ini sahabat Rasul kali, Wak. Nah, ketika Umar bin Khattab telah wafat, Wak, para majelis syura ini pun berkumpul, berenam ini ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun berkata, "Siapakah di antara kalian yang mundur dari pencalonan jabatan khalifah dan rela menyerahkan kepada yang lebih utama dari kalian?" Nah, ketika itu tidak ada nih seorang pun yang berani menjawab. Kemudian berkatalah Abdurrahman bin Auf, "Aku sendiri yang akan melepaskan diri dari pencalonan kekhalifahan." Sebagai pengganti Umar nih, Wak, ya. Peserta rapat pun waktu itu menyetujui pernyataan Abdurrahman bin Auf. Nah, selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah pun mengundurkan diri juga, Wak. Hingga hanya tersisa Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib yang tertinggalkan. Dan dalam sebuah riwayat, Wak, menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, jika saya tidak membayatmu, maka siapa yang akan kau usulkan?" Utsman berkata, "Ali." Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf pun berkata hal yang sama juga kepada Ali. "Wahai Ali, jika saya tidak membayatkan kamu, maka siapa yang akan kau usulkan?" Ali berkata, "Utsman." Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf pun bermusyawarah nih dengan tokoh-tokoh lainnya. Ternyata mayoritas memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah, Wak. Nah, memperhatikan percakapan dari dua sahabat itu antara Ali dan Utsman, maka tampaklah, Wak, bahwa sesungguhnya Utsman sama Ali pun gak ambisius juga menjadi khalifah sebenarnya. Justru keduanya saling mempersilahkan untuk menentukan khalifah secara musyawarah. Dan tidak lama setelah itu Abdurrahman bin Auf pun membayatkan Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Nah, dengan demikian Utsman bin Affan pun terpilih menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Wah, beliau dipilih pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan menjalankan jabatan khalifah pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah lumayan lama, Wak, sekitar 12 tahun. Sejak 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Dan Utsman bin Affan menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Nah, setelah Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, Wak, salah satu kontribusi paling penting di masa kepemimpinannya beliau adalah meneruskan dan melengkapi pengumpulan Al-Quran. Nah, salinan-salinan Al-Quran itu dibuat dan juga disebarkan di wilayah-wilayah Islam. Dan selain itu beliau juga mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, Wak. Beliau membangun bangunan khusus untuk mahkamah dan juga mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di mana? Di masjid. Beliau juga membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitaran perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes, Wak, untuk bisa menyebarkan Islam. Beliau jugalah yang membentuk armada maritim pertama dalam Islam. Nah, tapi, Wak, walaupun Utsman bin Affan telah berjasa segitu banyaknya, ternyata dengan terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah telah melahirkan perpecahan, Wak, di kalangan pemerintah Islam. Nah, pangkal masalahnya sebenarnya berasal dari persaingan kesukuan, Wak, ya, antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim atau Alawiyah yang memang bersaing sejak zaman dulu lagi. Oleh karena itulah ketika Utsman bin Affan terpilih, masyarakat pun menjadi dua golongan lagi, yaitu golongan pengikut Bani Umayyah, ini pendukung Utsman bin Affan, dan golongan Bani Hashim, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib, Wak. Ingat ya, sebelumnya kan mereka adalah dua kandidat yang akan meneruskan sebagai pemimpin berikutnya. Nah, suku-sukunya itu yang bertarung, Wak. Bukan Ali sama Utsmannya ya, bukan.
Dan perpecahan ini pun semakin memuncak di penghujung pemerintahan Utsman, Wak, yang menjadi simbol perpecahan kelompok elit yang menyebarkan disintegrasi masyarakat Islam pada masa berikutnya. Dan salah satu tokoh penyebar fitnah saat itu adalah Abdullah bin Sabah, Wak. Ini adalah seorang Yahudi yang berasal dari San'a, jadi sebuah kota di Yaman lah gitu. Nah, dia ini memeluk Islam pada zaman kekhalifahan Utsman memang, dan berpindah dari satu kota ke kota lainnya dengan niat menyesatkan kaum muslim, Wak. Dia pun masuk Islam itu hanya untuk menyesatkan kaum muslim. Jadi bukan lillahi ta'ala, memang dia mau menyesatkan aja. Dari situlah dia mulai menyebarkan racunnya itu, Wak, dengan berkata setiap nabi memiliki pewaris dan Alilah pewaris Rasulullah. Dengan demikian Utsman sudah menyerobot urusan umat ini, katanya. Ini provokator ya, dipitnahnya, Wak. Dan hal inilah yang dimaksud dari perkataan Nabi tentang adanya cobaan kepada Utsman sebelum beliau masuk surga. Yang kutip di awal tadi cerita lu, Wak. Izinkan ia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Nah, inilah dia. Inilah cobaannya, Wak. Dan dalam hadis riwayat Ahmad juga dijelaskan, suatu hari Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang untuk memanggil Utsman. Dan ketika Utsman sudah datang, Rasulullah SAW menyambut kedatangannya, Wak. Dan setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang dari kami menyambut kedatangan yang lain. Dan ucapan terakhir yang disampaikan Rasulullah sambil menepuk pundak Utsman adalah, "Wahai Utsman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikanmu sebuah pakaian atau mengamanahimu jabatan khalifah," Wak, maksudnya. Dan jika orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah engkau lepaskan sampai engkau bertemu denganku atau sampai meninggal. Dan Rasulullah mengulangi ucapan barusan ini, Wak, 3 kali. Jadi walau apapun rintangannya, jangan pernah lepaskan pakaian itu atau jabatan itu. Nah, jadi singkat cerita, waktu itu Wak, Utsman bin Affan ini kan udah dituduh dalam beberapa hal kan. Jadi memang ada pemberontakan gitu, Wak, semasa kepemimpinan beliau ini. Banyak yang udah mulai terpengaruh itu, Wak. Nah, menjelang meninggalnya Utsman bin Affan, Wak, rumah Utsman ini udah dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, kalian tahu. Dimulai dari bulan Ramadan sampai Zulhijjah. Dan Utsman bahkan diberi 2 ultimatum oleh pemberontak, Wak, yaitu mengundurkan diri atau dihilangkan nyawanya atau dibunuh. Jahat kali kan? Nah, meskipun Utsman bin Affan mempunyai kekuatan ya untuk menyingkirkan pemberontak, tapi beliau berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Gak mau. Dan ketika kaum pemberontak ini mulai menyerang rumah Utsman, Wah, anak-anak para sahabat lainnya pun melawan dengan gigih. Mereka itu adalah Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Tohlah, Marwan bin Hakam, Sa'id bin As. Dan masih ada lagi nih beberapa pengikut lainnya yang juga membela Utsman. Dan pada saat itu Utsman meminta kepada mereka untuk jangan kalian melawan para pemberontak. Tapi mereka tetap enggan menyarungkan pedang mereka, Wak. Begitu juga ketika kedua anak Utsman bin Affan masuk untuk membela beliau, Utsman malah meminta mereka tidak melakukan apapun. Jangan. Beliau katakan dengan tegas dan berkali-kali, Wak. Utsman cuma berkata, aku memutuskan agar setiap orang yang masih menganggapku sebagai khalifah dan taat kepadaku untuk menyarungkan kembali senjatanya. Karena memang beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah, Wak. Dan juga bencana yang lebih parah lagi karena hanya beliau yang menjadi sasaran gitu loh. Akhirnya pada detik-detik terakhir memuncaknya kekacauan, 4 orang dari kaum Quraisy cedera, Wak. Ada juga para pembela Utsman yang gugur, tapi pada saat itu Utsman bin Affan mampu kembali menenangkan para pembelanya ini dan berhasil membujuk mereka keluar dari rumah beliau. Sehingga di dalam rumah hanya ada keluarga Utsman bin Affan aja. Tidak ada lagi nih para pembela di dalamnya, kayak anak-anak para sahabatnya kan udah gak ada, pada pulang semua. Dan setelah orang-orang yang membelanya ini keluar dari rumah, Utsman bin Affan pada saat itu lagi puasa, Wak. Beliau membuka mushaf Al-Quran dan membacanya. Nah, di tengah sedang membaca Al-Quran ini, Wak, tiba-tiba ada seorang lelaki nih masuk ke dalam rumah beliau. Tetapi ketika dia melihat Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, lelaki itu berkata, antara aku dan engkau terhalang Al-Quran. Lantas dia pun keluarlah meninggalkan Utsman. Akan tetapi, Wak, tidak lama kemudian ada lagi nih seorang laki-laki dari Bani Sadus yang dijuluki Al-Mautul Aswad atau kematian hitam. Dia berhasil masuk dan langsung mencekik leher dan menghilangkan nyawa Utsman bin Affan dengan pedang, Wak. Kemudian si laki-laki ini ngomong, demi Allah, aku tidak pernah melihat leher yang selembut lehernya. Aku mencekiknya hingga seolah aku melihat nafasnya seperti jin yang mengalir di tubuhnya. Lantas aku mengayunkan pedangku kepadanya, namun tangan Utsman menangkis pedangku hingga tangannya putus. Astagfirullahaladzim.
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun wafat pada usia 82 tahun saat masuk tahun ke-35 Hijriyah. Beliau meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Dan kepemimpinan Utsman sebagai Khulafaur Rasyidin ini pun nantinya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang akan aku ceritakan di next minggu besok ya. Bagaimana pedihnya Ali bin Abi Thalib ini, mengetahui bahwa Utsman bin Affan wafat setelah dibunuh. Nanti minggu depan kita ketemu ya. Oke jadi itu tadi kisah tentang sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, terlepas dari sedihnya kisah akhir dari kehidupan beliau, semua sudah qadarullah Nah, untuk menghibur kalian sedikit nih ya, ada riwayat nih yang menjelaskan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap nabi memiliki teman karib di surga, dan teman karibku di surga adalah Utsman bin Affan. Masya Allah, kan merinding lagi. Banyak kali kan pelajaran memang bisa kita ambil dari perjuangan dan juga akhlak mulia beliau ini. Apalagi dari segi bersedekahnya. Semoga kita bisa mencontoh untuk bisa berlomba-lomba bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi di bulan Ramadan jangan lupa bersedekah ya. Dan kalau kalian masih mau belajar lebih jauh lagi tentang sosok Utsman bin Affan, kalian boleh langsung aja cek di YouTube, banyak kok video tentang beliau. Ada video dari Ustadz Khalid, dari Ustadz-Ustadz lainnya. Karena memang masih banyak sekali kebaikan-kebaikan beliau dan juga pelajaran lain yang tidak aku sebutkan di video ini. Kalian boleh cari referensi-referensi lainnya juga, dan kalau kalian berbaik hati ya tulis juga lah di kolom komentar di bawah biar kita juga sama-sama tahu informasi tambahan lainnya nih Dan sekali lagi aku juga mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata yang terucap mohon dikoreksi dengan baik aja di kolom komentar di bawah juga ya. Karena inti dari segala inti adalah kita sama-sama sedang belajar untuk bisa mengenal lebih dekat manusia-manusia terbaik yang setia menemani baginda Rasulullah SAW. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!